Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebahas 10 film yang paling gue tunggu-tunggu di tahun 2023 dan kalian gak boleh lewatin. 10 film ini gak gue urutin berdasarkan mana yang paling gue tunggu-tunggu, tapi gue urutin berdasarkan tanggal rilisnya sampai video ini dibuat. Oke, langsung aja. Film yang pertama adalah The Pale Blue Eye, Netflix original film. Inilah film thriller menceritakan tentang seorang detektif bernama Augustus Landor yang diperankan oleh Christian Bale. Dan film ini mengambil setting waktu 1830-an, menceritakan tentang gimana detektif ini menyelesaikan kasus pembunuhan yang keji, dibantu oleh seorang tentara muda yang kelak menjadi penulis yang sangat tersohor bernama Edgar Allan Poe. Inilah film ketiga kolaborasi antara sutradara Scott Cooper dan juga aktor Christian Bale. Film ini juga diadaptasi dari novel berjudul sama yang diciptakan oleh Louis Bayard. Film kedua adalah Missing. Film ini penulisnya sama dengan sutradara dari film Searching, yaitu Anish Chaganty. Kalau kalian ingat, film Searching itu adalah film yang menggunakan metode penggunaan screen record dari laptop karakter utamanya itu dari awal film bahkan sampai ending. Nah, film Missing ini juga menggunakan aspek yang sama. Dan gue demen sih film-film seperti itu, apalagi genrenya mystery and thriller. Jadi film ini benar-benar patut untuk ditunggu. Film ketiga adalah Knock at a Cabin. Ini adalah film yang disutradarai oleh M. Night Shyamalan dan juga dibintangi salah satu nama besarnya adalah Dave Bautista. Gue selalu suka dengan film-film M. Night Shyamalan karena dia itu selalu punya plot yang out of the box, nyeleneh banget. Karakter-karakter yang unik dan juga keseluruhan film tuh yang penuh misteri dan bikin penasaran. Dan sepertinya Knock at the Cabin adalah film M. Night Shyamalan yang punya semua kategori itu tadi. Film yang keempat adalah Inside. Inside diperankan oleh aktor legendaris Willem Dafoe. Dan kalau kita lihat trailernya, di trailernya tuh kelihatan Willem Dafoe itu benar-benar kayak orang psycho dan orang lagi penyakitan gitu ya. Dan dia cocok banget meranin karakter-karakter seperti itu. Gue bacain premisnya beneran menarik banget. Jadi, Willem Dafoe ini memerankan seorang bernama Nemo. Dia itu adalah pencuri karya-karya seni yang terkenal dan mahal banget gitulah. Dan di operasi pencurian terakhirnya dia tuh gagal. Alhasil dia harus dipenjara di sebuah penthouse di New York. Penthouse-nya mewah dan dalam penthouse-nya itu banyak sekali artwork dan juga karya seni yang luar biasa mahal dan langka. Nah, Nemo di sini harus mengeluarkan semua kepiawaiannya dalam hal mencuri tadi, segala akalnya untuk bertahan hidup di dalam penthouse ini. Karena di dalam penthouse-nya ada apa? Nah, kita masih nggak tahu. Tapi kayaknya bakal seru banget. Next, kita punya film The Super Mario Bros. Movie. Ini adalah kali kedua Hollywood membuat film dari karakter Super Mario Bros. Tapi film pertamanya adalah film live action yang benar-benar flop dan hancur banget sih. Nah, di film keduanya ini Nintendo berkolaborasi dengan Illumination Studios untuk membuat film Super Mario Bros berformat 3D animation yang dari trailernya kita udah bisa lihat visualnya memukau banget dan loyal dengan karakter Mario yang digambarkan dari Nintendo game. Jadi semua desainnya, semua karakternya, semua warnanya itu cocok banget dengan Mario yang selama ini kita mainkan di Nintendo. Nah, semoga bukan hanya visualnya yang memukau, tapi juga jalan ceritanya. Mari kita tunggu film ini. Film yang keenam adalah Guardian of the Galaxy volume yang ketiga. James Gunn, sutradara film Guardian of the Galaxy yang pertama dan kedua, akhirnya ditunjuk kembali kan setelah kontroversinya itu dengan masa lalunya untuk menyutradarai film volume yang ketiga dari GOTG ini. Dan hal itu adalah aspek utama kenapa gua beneran nunggu film ini. Dan hal yang menarik banget dari trailernya adalah karakter Rocket yang nampaknya akan segera mendapatkan background story-nya yang selama ini kita belum pernah tonton. Nah, itu juga bikin gua penasaran banget dengan film ini. Semoga tidak mengecewakan. Yang ketujuh ada Elemental. Inilah film Disney Pixar yang vibes-nya mirip dengan film seperti Inside Out, kemudian juga Soul, tapi tetap gue selalu menunggu magicnya dari film Disney Pixar. Bukan hanya animasinya yang brilliant, tapi selalu cerita-cerita dari film Disney Pixar ini memukau dan juga memorable banget. Dan hopefully film Elemental ini adalah film Disney Pixar yang punya aspek-aspek itu. Film ke-8 adalah Mission Impossible Dead Reckoning Part 1.
banyak rumor di luar sana kalau nanti ketika part 2-nya keluar itu adalah film Mission Impossible terakhir bagi Tom Cruise. Tapi kita masih belum punya konfirmasi akan hal itu. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi rasa penasaran gue untuk menonton film Mission Impossible Dead Reckoning part yang pertama ini. Karena start dari Mission Impossible yang keempat sampai yang paling terakhir, eskalasinya itu semakin gila, jalan ceritanya juga semakin keren, karakter-karakter yang baru maupun yang lama semuanya berkesinambungan dan menjadikan satu kesatuan. Film-film Mission Impossible yang lain itu selalu punya poin 87 ke atas buat gua. Film ke-9 ada Barbie. Ya, lo gak salah baca. Lo gak salah dengar. Gue beneran nunggu film Barbie. Kenapa? Karena dari deretan cast, director, juga penulisnya, gue rasa film ini bakal digarap dengan sangat-sangat serius, tapi juga dengan sentuhan originalnya karakter Barbie itu sendiri. Gimana enggak, karakter utamanya tuh ada Margot Robbie, kemudian yang berperan sebagai Ken adalah Ryan Gosling, kemudian banyak deretan cast ternama lainnya yang selalu main di film-film yang keren gitu. Kemudian kita masuk ke penulisnya. Penulis yang pertama adalah Noah Baumbach, yang juga merupakan penulis dari film Marriage Story. Kemudian selain Noah, ada Greta Gerwig yang menjadi penulis dari film ini sekaligus menjadi sutradaranya. Dia nggak lain nggak bukan adalah penulis dan sutradara film Lady Bird. Dan gue suka banget film Lady Bird. Jadi kalau lihat dari cast, director, dan penulisnya, gue rasa film ini layak banget untuk kita tunggu dan kita pantengin bersama. Dan film yang terakhir adalah film Wonka. Film ini bakal menjadi prequel dari film Charlie and the Chocolate Factory. Artinya kita akan fokus ke kehidupan muda seorang Willy Wonka, gimana dia ketemu dengan Oompa-Loompa sampai mendirikan Chocolate Factory-nya, dan segala macam adventure yang dia lalui sebagai orang yang cukup unik. Karakter Willy Wonka sendiri akan diperankan oleh Timothée Chalamet, yang bikin gua semakin getol pengen nonton film ini. Masih belum banyak info mengenai film ini. Gue juga nggak yakin apakah film ini bakal beneran rilis Desember tahun depan. Tapi ya, baiknya kita tunggu aja. Dan itulah guys, ke-10 film yang paling gue tunggu-tunggu di tahun 2023. Gimana menurut kalian? Silahkan list juga film-film yang paling kalian tunggu di tahun 2023 ini, supaya kita bisa sharing satu dengan yang lain. Gue juga mau info, di dalam list ini memang nggak ada film Indonesia. Kenapa? Karena gue nggak bisa nemuin jadwal film-film Indonesia yang bakal rilis tahun 2023. Jadi ya mau nggak mau, filmnya mostly adalah film-film Hollywood. Anyway guys, thank you for watching this video. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.